Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan pelupa. Bahkan ketika menyembah sang Khalik pun ini sering terjadi. Apalagi nih yang sering terjadi itu di dalam sholat. Tentu apa yang sudah kita ketahui, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hay'ah. Lantas bagaimana ketika kita meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut? Mari kita bahas di tutorial Islami persembahan Lim Production. Tapi jangan lupa ya, sebelum melanjutkan video ini, subscribe. Jangan lupa juga tombol apa sih itu namanya? Tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video kami. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita bahas bahwa di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah hay'ah, ada yang namanya sunnah ab'ad. Pertama, untuk masalah rukun ini ada beberapa perincian, sehingga di sana apakah boleh kita untuk kembali lagi ketika ketinggalan atau malah kita meneruskan terhadap sholat kita. Ketika kita meninggalkan rukun, maka bagi sang musolli atau orang yang sholat, ini dikhususkan ya, orang yang sholat sendirian atau disebut munfarid, ataupun seorang imam. Di perincian yang pertama, ketika sang musolli baik munfarid ataupun imam itu lupa akan apa yang seharusnya dia kerjakan, malah tidak dikerjakan. Saya contohkan biar jelas. Contohnya seperti halnya orang lupa membaca Fatihah. Posisi seseorang tersebut lupa ketika sudah melaksanakan sujud. Nah, ketika seseorang ingat dalam posisi sujud tersebut, maka seketika itu dia kembali untuk melaksanakan, yaitu membaca Fatihah tersebut. Ada lagi kasus, jika seseorang tersebut itu lupa, tapi nggak tahu letak lupanya itu di mana. Letak rukun yang ia tinggalkan itu di mana nggak tahu. Maka sebaiknya dia itu menambah 1 rakaat. Atau ada lagi, dia itu tidak ingat, saya itu meninggalkan rukun di rakaat pertama apa rakaat kedua ya. Dia sangat bingung sekali karena lupa. Maka itu pun harus menambah 1 rakaat. Ada contoh, tapi ini bukan lupa. Ini contoh bagi orang yang ragu-ragu. Contoh, semisalkan ada seorang ragu-ragu. Dia itu sudah mengerjakan rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat ya. Kalau dicontohkan dalam permasalahan sholat zuhur. Maka di dalam kitab khususnya Kutubus Salaf itu menjelaskan ketika kita ragu-ragu akan bilangan rakaat tersebut, yang dianggap ataupun yang kita kerjakan adalah bilangan yang paling sedikit. Karena apa? Karena hal itu yang diyakini. Sebagaimana kaidah, al yakin la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan tidak akan pernah hilang dengan sebuah keraguan. Itu untuk masalah rukun. Yang kedua adalah sunnah ab'ad. Bagaimana sih kalau ada seorang yang sholat meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan? Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang lupa akan sunnah ab'ad tersebut, itu bisa ditambal. Tambal dengan cara apa sih? Diam. Maka dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ngomong-ngomong masalah sujud sahwi, apa sih dan kapan sih terjadinya sujud sahwi itu? Pertama, kita mengenai perihal lafal sujud sahwi tersebut, ialah dengan mengucapkan man la yanamu wa la yashu.
Apa tadi gue? Jadi prakteknya itu dia sujud seperti halnya sujud-sujud biasa, cuman ditambah 2 kali sujud. Untuk sujud yang pertama itu ba'duhum mengatakan lebih baik mengucapkan lafal man layanamu wala yashu. Untuk hukum daripada sujud sahwi tersebut adalah sunnah. Sehingga apa? Ketika seseorang mengalami dalam posisi dia meninggalkan sunnah abad dalam keadaan lupa, ini jangan langsung kembali. Beda halnya dengan rukun. Kalau dalam sunnah abad itu ternyata sudah dicukupkan dengan sujud sahwi tersebut. Ada sedikit tambahan, menurut madhab Syafi'i, niat sujud sahwi tersebut adalah wajib. Ini niatnya, bukan sujud sahwinya. Tapi niat daripada sujud sahwi tersebut adalah wajib. Cuman larangannya tetap niat itu di hati. Sehingga konsekuensinya ketika niat tersebut dilafalkan, misalkan saya niat sujud sahwi karena lupa meninggalkan sunnah abad. Kalau melafalkan, ini konsekuensinya hukumnya sholatnya batal. Tadi berlaku ketika orang sholat sendirian dan imam. Kalau semisalkan dia berjamaah, untuk niatnya sudah dicukupkan oleh imam. Ada berapa sih sebenarnya sujud sahwi tersebut? Oh, ternyata sujud sahwi itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua duduk tasyahud awal. Yang ketiga kunut pada sholat subuh ataupun sholat witir setengah dari bulan Ramadan. Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud awal. Membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir. Dan ternyata di dalam sunnah abad ini ada larangan. Dan perlu diingat, di sana ada larangan. Jadi ketika seseorang meninggalkan sunnah abad, itu tidak diperkenankan untuk kembali. Tapi dicukupkan ditambal dengan melaksanakan sujud sahwi tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ialah sunnah yang tidak dapat membatalkan sholat jelas. Dan ternyata di sana tidak ada anjuran untuk melaksanakan sujud sahwi. Ketika ada orang yang lupa, malah dia kembali ke sunnah hay'ah tersebut. Secara otomatis, baik lupa maupun sengaja, hukum sholatnya batal. Karena apa? Karena ini hanya sebatas sunnah. Ini yang perlu dicatat, karena sunnah hay'ah itu banyak sekali. Yang pertama adalah melafalkan niat. Jadi melafalkan niat itu hukumnya sunnah hay'ah. Yang kedua adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sedekap dengan cara meletakkan kedua tangannya di atas pusar. Keempat, pandangan mata ke tempat sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca ta'awud sebelum membaca Fatihah. Yang ketujuh, membaca takmin atau amin. Yang kedelapan, membaca surat-surat atau ayat-ayat. Yang kesembilan adalah takbir intikal. Ialah takbir yang diucapkan ketika hendak ruku, hendak sujud, hendak duduk di antara dua sujud, dan hendak berdiri ketika akan mengganti rokaat berikutnya. Kesepuluh, membaca jahar ketika sholatnya berbangsa jahar. Begitupun pelan pun ternyata membaca dengan pelan tersebut dihukumi sunnah hay'ah. Ke-11, mengangkat tangan ketika hendak ruku bersamaan dengan mengucapkan takbir. Ke-12, membaca tasbih. Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Meluruskan tangan ketika i'tidal. Ke-16, mendahulukan lutut, kemudian kedua telapak tangan ketika hendak sujud. Yang terakhir, ke-17, membaca tasbih ketika sujud. Gimana? Kompleks. Mungkin dicukupkan pembahasan kali ini. Jangan lupa, sekali lagi ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti pula akun media sosial kami di @limofficial_lirboyo.
Dan ikuti pula akun lainnya keluarga Pondok Pesantren Lirboyo yang kami tinggalkan di deskripsi bawah ini. Ada Pak Allah. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.